Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kristanto Seni Bercinci ya. Alhamdulillah kita masih bisa bertegur sapa di malam hari ini ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halang suatu apapun ya. Amin. Dan mudah-mudahan juga teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan, keberkahan, sukses, dan senantiasa bahagia. Amin. Oke, Lur, saya datangkan sebuah paket lagi ya. Ini paket dari 88. Nanti kita lihat isinya apa. Cuman ini masalahnya nggak di packing kayu ya. Jadi kita harus wajib buka karena di sini ada keterangannya packing kayu. Ya, jadi harus kita unboxing lagi. Kita lihat sama-sama ya. Dan pengiriman yang dari saya pribadi. Terus apa namanya? Secara berkala ya, pengiriman terus di bulan ini selalu ada, dan mudah-mudahan punya teman-teman yang inden sama saya ataupun yang lainnya juga akan segera terkirim dan sampai di rumah ya, tidak ada halangan. Amin. Oke Lur ya, kita buka, kita lihat. Maaf saya membelakangi kamera, sebelumnya saya minta maaf ya. Oke, Mas Bro, kita lihat di sini seperti biasa bungkus koran. Wah, oke, kita lihat isinya apa saja. Wah, dari lihat di pertama kali buka aja sudah kelihatan ya, isinya sudah nyata. Sebuah chamber bunga taktikal warna hitam full ya, warna hitam. Ini framenya dural, bahannya frame dural, kelihatan ya. Frame dural, keren, non grafir. Insya Allah tidak ada cacat ini ya, tidak ada kendala. Gampang nanti kalau ada kurang kenceng baut ataupun yang lainnya nanti kita perbaiki sedikit. Oke ya, kita lihat yang ini. Yang pertama kita taruh sini dulu. Terus ada sebuah serombong 2 biji warna hitam. Ada ini hand gripnya yang ini ya, hand grip. Oke, aman. Terus yang ini apalagi sini. Nah, ini ada popper taktikal lagi, masih popper taktikal warna hitam juga. Keduanya warna hitam ya, keduanya warna hitam. Kita lihat sama-sama. Nah, keduanya warna hitam. Kita serombong lagi 2, cuman yang satu ini pendek. Mudah-mudahan cukup untuk masalah panjangnya, mudah-mudahan cukup, nggak motong ya karena ini sudah pendek dari sana. Mudah-mudahan nggak motong dan cukup. Oke, kita lihat lagi. Ini ada, nanti saya lihat lah ini punya siapanya saya lihat ya, saya cek satu-satu. Kita cek sama-sama satu-satu, kita lihat sama-sama. Terbawa. Oke ya, kita singkirkan dulu. Kita bahas. Oh, ini ada baut untuk penutup regulator ya, penutup regulator. Nanti regulatornya kan dia harus ada, harus wajib ya, harus ada dan harus wajib. Baut penutup regulatornya nanti dia di sini ya. Jadi kalau ndak ada buat penutupnya nanti dia akan nabrak di sininya, nggak bisa dipasang regulator ataupun yang lainnya, kecuali ada tambahan plenum panjang segini lah paling tidak ya, itu bisa. Tapi karena ini minta regulator, jadi harus otomatis kita harus buat ataupun pesan pakai baut tanam untuk penutup ganjelnya ya. Saya berikan contoh, saya ambil dulu contohnya untuk regulator ya. Oh, ini aja sudah.
Ini gambarannya sama seperti ini Mas Bro. Ini unitnya Mas siapa kemarin ini, AP, Mas AP, pemburu tunggal. Nah, ini kan regulator ya. Nah, regulator kan seperti ini tadi terpasang. Nah, dia nanti ada bautnya ini, fungsi bautnya ini nanti ini terpasang di sini. Jadi yang 3K atau 5K atau yang 3K atau yang 7K yang ada di sini biasanya regulator ini dilepas, dibuang. Kalau saya bilang baut burs apa itu masanya guys, lupa saya. Sebentar ya, saya ambilkan contoh biar sama-sama enak kita. Aduh, kayak apa ini, takut lecet. Punya orang masalahnya Mas Bro, kita harus lebih hati-hati lagi untuk menjaga barang. Sebentar guys ya, sebentar saya, aduh bautnya mana nih, ya dari sini, nggak tahu di mana, hamburan. Kalau udah dicari nggak ketemu, kalau dicari nggak ketemu, biasa begitu memang. Poinnya pokoknya baut ini nanti dia terpasang di sini nanti ya. Untuk penggantinya ini begini, di sini dia baut ini untuk pengganti. Jadi yang putih-putih itu kita lepas, terus kita pasang nih. Terus sebelum kita pasang harus ada teflon. Nah, teflonnya dia seperti ini ya. Nah, ini teflonnya untuk menutup angin yang masuk, yang keluar. Fungsinya demikian. Nah, ini teflonnya begini, putih kecil. Ini bisa dibeli online juga banyak, ataupun kita bikin juga bisa, yang punya bubut atau punya bor bisa, gampang dan mudah. Terus ini speknya ini ngeri banget Mas Bro, luar biasa. Kemarin ini non bore up, saya krono 15 grand itu tembus 1200, 20 grand juga sama demikian tembus. Ini tembus ya, enggak tahu ya, memang kenyataannya demikian. Besok saya bidikan videonya, saya upload, saya posting untuk punyanya Mas AP yang ada di Kalbar unitnya. Ini benar-benar real, 15 grand, 18 grand, 20 grand tembus 1000 lebih. Nah, ini laras saya CNC Barrel alur 4 ya. Ini alur 4 yang saya pakai, saya gunakan di unit. Dan ini sudah bisa untuk melakukan pelunasan ya, untuk punyanya Mas AP bisa melakukan pelunasan. Tadi sudah saya coba akurasi terbaik, dia menggunakan mimis red slug 14 grain, akurasi terbaiknya. Red slug 14 grain dia seperti ini mimisnya, ini akurasi terbaik. Kalau untuk menggunakan mimis yang lain kayak BL slug ataupun Eagle slug, dia bagus, cuman lebih rapat yang 14 grain. Sama-sama bagus, cuma lebih rapat ini. Kalau yang 15 grain sejenisnya itu ada playernya beberapa biji, tapi kalau ini benar-benar ngumpul croppingnya. Kalau untuk yang red slug, besok saya review secara rinci itu seperti apa speknya ya. Besok, besok malam kah atau kapan itu untuk Mas HP bisa melakukan pelunasan ya. Oke, ini kembali lagi, saya juga kurang paham ini punya siapa. Nanti saya lihat datanya lagi, saya harus ngecek data satu persatu, ini punya siapa dan punya orang mana, speknya seperti apa, saya kurang paham. Nanti saya lihat, saya cek ya. Terus untuk apa lagi ya, untuk spek demikian. Ini spek hunting ya, cuman spek hunting. Yang satunya kalau tidak salah ini menggunakan laras lokal, laras saya pribadi CNC Barrel, dan yang satu ini menggunakan laras impor ya. Kalau ndak Alpha Barrel ya LW kemungkinan tuh ya, saya ingat saya, cuman untuk namanya siapa saya agak sedikit lupa. Oke ya. Terus ada sedikit memberikan himbauan ya kepada teman-teman yang mungkin bisa dikatakan belum pernah ngerakit ataupun mencoba untuk ngerakit ataupun ngerakit ke orang lain. Ini di sini ada yang unik di sini ya. Di sini ada yang unik dalam artian begini. Oh, oli ya. Ini oli, cuma hanya oli aman. Kira ada kotoran apa sekali, cuma hanya oli. Jadi dalam artian ini kalau teman-teman di sini pengen ngerakit sendiri, belajar untuk chamber extra big bengal, ini sudah sangat luar biasa dan sangat mumpuni. Bengal ataupun black end dan BL 18 ataupun bengal new yang terbaru lagi ya. Bengal kan ada 3 macam, 3 versi. Itu sangat rekomendasi banget
untuk main ugal-ugalan. Tapi dengan catatan kita harus paham dulu dengan mekanismenya dan sistemnya. Kalau untuk yang masih pemula ataupun yang masih baru-baru main senapan, itu harus kita pahami dulu. Jangan asal rakit, jangan asal pasang, karena nanti hasilnya pun tetap nggak maksimal, Mas Bro. Poinnya kita harus apa namanya ya, harus jeli ya. Untuk yang lain itu harus jeli, kalau enggak ya hasilnya pun nanti percuma kalau nggak maksimal, kan begitu ya Mas Bro. Uniknya di sini yang saya katakan dari chamber dia unik, ringan, simple, dan ini sudah popor lipat ya, sudah saya sebutkan. Kedua, ini untuk setelan pipi dia bisa naik maju mundur, ini juga bisa maju mundur. Nah ini juga bisa maju mundur. Yang ini tengahnya belakang yang ke bahu juga bisa naik turun. Ini unik, dan ini kalau untuk saya pribadi keren banget. Untuk spek dan yang lainnya sudah sangat cukup ini masalahnya. Terus kalau seandainya teman-teman, kalaupun nanti ada kendala yang lain-lain, kalau mau rubah setting ulang ataupun yang lain ada kebocoran, ya memang sedikit ada keribetannya juga, ada kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya sudah saya sebutkan tadi, dan kekurangannya juga ada. Kekurangannya kalau untuk saya pribadi ya, ketika kita mau ngelepas regulator atau ada kebocoran di regulator ataupun yang lainnya, kita harus buka semuanya Mas Bro. Frame kita buka semuanya total, frame kita buka, terus ininya juga kita buka taktikalnya semuanya kanan kiri, karena kalau tidak dibuka dia nanti jatuhnya nabraknya ke sini ya. Regulator pun demikian, sama halnya begini. Ini kekurangannya cuma satu yang saya sebutkan tadi. Kalau ketika unit kita ada masalah servis ataupun yang lain, kita harus buka semuanya. Dan untuk pengencangan baut-bautnya ini juga jangan sampai dol ya, ataupun harus pelan-pelan ya, harus pelan-pelan. Nah ini kan dia natap di sini kan, nabrak, jadi kita harus buka semuanya. Itu salah satu bukan kekurangan ya, saya katakan mungkin ada sedikit kerjaan tambahan untuk kita perakit ataupun yang punya unit, begitu ya. Terus kalau untuk yang lain saya rasa cukup lah, cukup kuat, cukup safety ya. Untuk yang lain-lain part tactical ataupun yang sudah, saya rasa sudah cukup banget untuk tingkat safety-nya. Untuk tekanan main aman kita ya tetap mengikuti peraturan di umumnya ya, kita tabung ataupun yang lain kita main di tingkat aman, di safety-nya di 28 atau 29 mentok kalau bisa main safety. Kalaupun tabung Taiwan yang sejenisnya itu pun sebetulnya mampu untuk 3.300 itu mampu, cuman saya tidak merekomendasikan. Kalau cuma hanya sekali dua kali mungkin saya masih bisa, enggak masalah, aman. Tapi kalau semuanya kita sering-seringan untuk main angin tekanan tinggi di 3000 terus-terusan secara berkala dan terus-terusan, saya rasa saya belum berani bertanggung jawab ya. Kita kembali ke safety, ke tabung ataupun di sini. Kalau untuk output saya dominan paling tinggi banget itu sebenarnya saya 19 Mas Bro. Cuman terkadang kalau terisi di output 2000, kadang namanya regulator Taiwan itu kan biasanya naik ya. Katakanlah umpamanya kita setting outputnya 1800 atau 1900 di regulator, dia nanti dalam beberapa menit ataupun beberapa saat, dalam artian tekanan kita lebih daripada 2500 ke atas sampai 3000, dia nanti ada kenaikan. Biasanya demikian. Contoh umpamanya regulator kita 1800, ketika pengisian lebih dari 2500 nanti dia akan naik di 19 dan seterusnya dan sebaliknya. 19 pun ketika melebihi kapasitas angin lebih dari 2500, biasanya dia nanti akan naik di 2000. Begitu ya. Jadi ini bukan regulator yang error, memang sedemikian memang ya. Aduh, lagi azan Mas Bro ya. Di tempat saya di Kalimantan sudah azan Isya. Mohon maaf loh ya, kita mungkin sambil mereview sambil kita mendengarkan azan dulu ya. Jadi kita agak sedikit jeda ya, sambil kita nanti habis azan kita jelaskan.
Oke ya, terima kasih masih senantiasa menunggu yang beragama Islam ataupun seagama dengan saya. Silahkan sholat isya yang satu tempat atau satu wilayah ataupun satu frekuensi jamnya. Nanti sehabis ini saya juga akan demikian. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi untuk spek chamber. Kita spek chamber. Nah, untuk rata-rata yang sudah inden sama saya ya, siapapun itu, apapun jabatannya, apapun dimanapun kalian berada, kalau yang custom sama saya itu pasti saya berikan yang terbaik poinnya ya. Saya berikan terbaik. Saya tidak akan mendahului yang di atas, ataupun bisa dikatakan kayak orang Jawa bilang disi kerso iki ora oleh ya. Harus kita berusaha, kita berikan yang terbaik dan semaksimal mungkin. Dalam artian untuk yang sudah inden sama saya pasti saya untuk masalah power kita tetap mainkan di up 1000 ya, secara keseluruhan. Power kita mainkan di up 1000. Terus yang kedua untuk dalaman chamber ini ya, chamber ini entah itu per valve ataupun yang lainnya tetap saya rubah dan saya ganti, itu pasti. Ini salah satu per yang biasa saya gunakan. Nah, ini per seri ini apa ya, WB ya, WB ini WH, ini WH seri WH per 12 ada 12, cuma ini pendek. Dan saya pasti pakai seri-seri WH, WM, WB. Kalau WB jarang, kecuali orangnya minta bener-bener irit, baru saya kasih WB apa WH. WB sorry, WB lebih tinggi, lebih kerasnya ya, setara merah. Terus untuk hammer saya juga tetap menggunakan hammer standar ya, warna krem seperti ini, sama bawaan dari level 8. Yang membedakan cuma hanya di sini. Atau biasa saya juga gunakan per OD10, ada 210 ataupun OD12 untuk valve. Ini valve-nya Minion, Minion atau ya kalau enggak salah. Ya, mungkin Minion ini. Kemungkinan pendek masalahnya. Kalau enggak Minion, valve-nya untuk Black End mungkin loh ya, saya juga lupa nih yang punya siapa. Lupa. Yang jelas untuk valve saya menggunakan Misumi bulat ya yang pasti. Terus yang saya berikan terbaik lagi dari sini untuk masalah per valve ataupun yang lain, saya pasti ganti, saya rubah, meskipun tanpa disuruh pun tetap saya rubah ya, kalau untuk dari standar untuk valve dan yang lain-lainnya. Terus untuk masalah akurasi dan yang lain-lainnya juga saya berikan yang terbaik juga Mas Bro. Jadi saya juga tidak merasa di sini paling pintar, merasa atau yang lain enggak. Untuk masalah akurasi wajib tes akurasi saya biasanya dari 40 sampai 100 itu wajib. Nanti kalau saya lihat dari 100 meter dia katakanlah groupingnya cukup baik ataupun sudah rapat ngumpul dan yang lain-lainnya, baru saya mundur lagi ke 120 atau 130 atau sampai ke up 150, biasanya demikian. Itu di situ pasti akan kelihatan kok. Dan untuk masalah power ada dua versi. Setelan hammer ya, maksud saya setelan hammernya ini ada dua versi. Terkadang saya untuk setelan hammernya ini ada yang dia setelan 0, ada juga dia maju 2 drat atau 3 drat majunya ke depan. Itu demikian. Biasanya kalau untuk laras-laras lokal ya antara 2 atau 3 masuk ke drat, jadi belum terlalu belakang banget. Nah kalau untuk laras LW itu wajib setelan 0, itu umumnya demikian, karena laras LW dengan lokal itu jelas pasti beda ya. Kalau lokal dia sogokannya sedikit tetap ada hambatan, ada agak seret sedikit, kita harus wajib lapping ataupun yang lainnya. Nah kalau untuk laras impor kan dia memang sudah bawaannya sudah halus ya, sudah licin bahasanya. Jadi kita kalau untuk cari power itu sangat mudah banget ya, mudah sekali. Kalau cuma untuk power LW apa itu mudah, tinggal kita yang perpaduan kita ya harus pinter-pinter riset. Nah itu salah satunya. Terus kemarin nanti ya punyanya Mas siapa kemarin, Susanto ya, punya Mas Susanto yang ada di Riau atau di mana kemarin, itu juga ada kendala di bagian yang selipatnya ini kemarin lepas, dan belum saya buatkan videonya ya. Poppernya baunya lepas katanya ya, katanya baunya terlepas hilang, jadi kendalanya dia nggak bisa masang ya, nggak bisa masang ataupun kebingungan saat memasangnya. Jadi sebetulnya gampang, mudah banget lah Mas Bro ya.
mudah sekali kalau untuk saya pribadi. Cuman ya mungkin Mas Susanto kan baru pertama kali yang menggunakan tactical dari 88, jadi mungkin masih ada sedikit kebingungan. Saya buatkan videonya sekarang atau nanti? Sekarang aja lah ya untuk Mas Susanto, nanti saya kirim linknya ya di akhir video Mas Susanto, biar sama-sama nyimak ya. Kalau seandainya beliau nyimak ya alhamdulillah, jadi kita nggak perlu capek-capek lagi nerangkannya. Ini saya berikan contoh salah satunya ya, ini begini. Nah kita buka dulu ininya. Oh sorry besaran, kita buka dulu ya pakai M3 kunci L nya. Mudah banget Mas Susanto. Nah sini buka, tapi harus ditahan karena dia ada pernya di sini bekas ya, jadi takutnya nanti loncat hilang malah kita yang kesusahan. Nah, kita harus tahan juga, sambil tahan penahannya kita lepas ya kan. Saya berikan videonya langsung Mas Susanto, ditahan ya karena di sini juga ada pernya, jadi kita harus ekstra di sini, harus hati-hati. Oke ya, hampir lepas. Nah kalau sudah lepas begini baru kita pokoknya sambil ditahan. Tuh. Takutnya juga terbang dia. Takutnya terbang, loncat malah repot nanti. Nah posisinya kan dia demikian Mas Susanto ya. Nah ini sudah terlepas, aman, sudah aman. Kemarin katanya beliau nyimak video ataupun yang lainnya ada rata-rata kendalanya di sini katanya. Saya belum pernah melihat dan belum pernah menemukan sih sebetulnya. Cuman saya berikan penjelasan aja di sini ya. Dia cuma hanya ada tiga sistem ya, tiga mekanisme di sini. Pertama dia asnya, dia begini posisinya ya. Ini ada per di sini untuk bekas, dia ketika diklik untuk biar main dia ya, tujuannya itu. Yang kedua ada pengait ataupun pengunci es lipatnya ini ya. Nah ini ada di pengunci yang bawah ini ya, karena nanti dia ada untuk kunci yang ininya. Nah dia begini sistemnya ya, ketika diklik dia akan kembali pernya, ketika ditekan dia akan masuk untuk buka popor lipatnya. Oke, ini cuma hanya alatnya cuma apa, bukan alat ya, maksud saya kelengkapannya cuma hanya seperti ini. Saya berikan contoh lagi, terus kita pasang ya, kita pasang, kita lihat caranya begini ya. Untuk Mas Susanto mohon maaf sebelumnya karena baru sempat, karena kemarin saya benar-benar sibuk dan ada beberapa kerjaan. Terus untuk Mas Susanto ya, ataupun teman-teman, untuk teman-teman juga sama, siapapun itu, kalau memang ada kendala di sini aja. Ini kan ada baut dua ya, ada satu baut ya. Ini ada satu baut, dia tembus ke belakang. Kalau seandainya yang punya sampean ini bautnya yang belakang lepas, kayak punya Mas Susanto, kemungkinan ininya kurang maju ke depan, atau ini juga kurang muncul, atau dia panjang sebelah. Kalau dia otomatis begini kan tidak bisa dia, karena rata ya, jadi tidak bisa ngunci. Jadi kita harus keluarkan pakai kunci L yang paling kecil, atau dibagi dua ya. Nah ini dibagi dua, kelihatan ya, di dua ya. Setelah itu kalau ini sudah aman, bisa juga kalau takutnya nanti kunci bautnya ini dia mundur ataupun yang lainnya, kalau takut bisa diolesi lem Korea atau lem Cina atau lem apa sembarang. Sampai taruh di keramik atau di kaca, terus sampai ujung benda jarum ya, yang pasti jarum, oleskan sedikit, terus oleskan di pinggirnya ya, bautnya olesnya di pinggirnya ini. Untuk lemnya oleskan di pinggirnya ini semuanya ya, kanan kiri. Tujuan jangan di tengah kuncinya ini jangan dikasih, nanti kalau di tengah nanti sama nggak bisa ngencenginnya. Pinggirnya aja, depan
sama belakang juga enggak masalah, atau depan saja enggak masalah, belakang saja juga enggak masalah, bebas. Yang penting dikasih supaya baut ini tidak maju mundur kalau ada getaran ataupun yang lain. Setelah itu terus kita pasang lagi sama seperti pada umumnya. Kita pasang ini dulu ya, kita pasang dulu posisi begini ya, posisi begini rata. Terus nah setelah dipasang begini, sebentar. Nah ini begini dulu, pastikannya posisinya dia begini ya. Nah ada yang telepon konsumen, abaikan dulu ya. Dia posisinya seperti ini, kelihatan ya. Nah kelihatan ya posisinya seperti ini. Jadi lubang bautnya ini masukin ke sini ya, posisinya seperti ini. Oke, paham ya untuk teman-teman. Terus pernya kita masukkan seperti ini ya. Setelah itu kita masukkan di tengah gini posisinya. Oke ya, paham ya. Nah posisinya begini ya, paham ya. Nah ini kan main dia. Nah main ya karena ada pernya. Terus setelah itu untuk plat belakang kita sambil lepas lagi kan. Nah, kita pasang kembali sebentar ya, sabar mas bro. Untuk platnya ini kita masukkan ke dalam ini, ini baut yang belakang ini, kita yang tengah ini masukkan ke sana ya. Yang yang lubang tengah ini itu posisinya, nah, lubang tengah ini ya, kelihatan lubang tengah ini kita masukkan di baut ini sambil kita tekan ya. Oke paham ya, sambil pelan. Nah jadi begini, sambil ditahan, takutnya nanti loncat ke sana kalau belum dikunci ke sana. Nah kan karena pennya kuat ya. Oke ya. Kelihatan enggak itu? Nah kelihatan ya, main ya. Nah ini begini mas bro. Nah, main ya. Oke, setelah itu sebentar, sambil takutnya nanti ini loncat, kita lepaskan dulu ya, kita abaikan, kita sambil lepas, kita sambil tahan ini. Nah, kita tahan begini bisa, terus kita tahan ke sana, set. Nah kunci selesai, kita sambil tahan itu kita masukin bautnya. Aduh, bentar agak susah, tangan satu apa berhadapan dengan kamera, harus sambil dipegang masalahnya nih mas bro. Kalau nggak dipegang nanti dia loncat, kalau nggak ditahan. Nah, harus ada yang nahan sebetulnya. Kita kunci. Nah, mana nih kunci bautnya? Nah sampai diraba-raba, wah masuk ya, masuk ya. Untuk masuk santo ini begini caranya. Terus kita masukin lagi bautnya satunya. Oh alah, ininya lepas lagi depan. Aduh ini lepas, jatuh. Memang kita harus hati-hati mas bro, kita harus sambil ditahan. Kalau udah ditahan dia temundur karena bautnya memang sedikit munculnya ya. Bentar ya, saya lepas dulu, saya buka kembali, saya buka dulu. Ini lepas. Nah dia begini ya, memang harus sabar. Ya harus sabar kita mas bro, mengerjakan sesuatu itu harus sabar, hati-hati. Karena kalau kita buru-buru atau sembrono, wah hancur barangnya wong. Oke ya, kita tekan
Nah, masuk dalam, aman. Nah, main ya, aman. Kita sambil, nah, ini bautnya pasang dulu. Nah, begini aja. Terus sambil masukin ke dalam lubangnya begini, sambil ditahan lagi, tetap kita harus tahan. Nah, setelah itu kita kunci pelan-pelan kanan kiri biar imbang masuknya. Nah, begitu aja Mas Bro. Sebelumnya untuk Mas Susanto mohon maaf karena baru sempat saya Mas Susanto untuk bikinkan videonya, karena kemarin-kemarin saya juga ada kesibukan kerjaan ya. Beres ya, selesai ya. Nah, sambil kencang ya Mas, jangan terlalu kencang banget juga lah, yang penting kita cukup untuk kekencangan. Yang penting poinnya dia ndak lepas gitu ya, dan dia harus rata presisi, poinnya harus presisi dan rata. Oke ya, aman ya. Nah, aman ya Mas Susanto. Oke, terima kasih. Nah, setelah itu kita, aduh sorry, kita tekan ini tujuan begini, set, kita sambil tekan biar awet. Nah, kita lepas lagi. Di sini ada magnet. Nah, oke ya. Terus kita tekan lagi ke atas, ke bawah, masukkan, selesai. Kita tekan lagi, kita lipat. Nah, dia seperti itu. Terus kelebihannya lagi di sini ini lor. Kelebihannya lagi ini untuk masalah ininya, apa namanya, nah, bautnya ini saya rasa cuma hanya di 88 yang baru bisa begini ya, lainnya enggak ada. Kita lihat, perhatikan ya, bautnya di nanti ketika kita tempel begini dia akan mundur ke sana, tertarik. Nah kan kelihatan ya, kelihatan. Ini salah satu kelebihan dari 88 inovasinya, dan cuma hanya 88 yang baru bisa seperti ini. Oke ya, ini enak, jadi kita aman banget, presisi, ringan, simple ya. Oke, terima kasih ya untuk semuanya yang sudah mantau, nyimak ataupun sudah mendukung channel saya. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan, kelancaran, tidak ada halangan suatu apapun ya, amin. Untuk Mas Susanto, lebih dan kurangnya demikian. Kalau untuk Mas Susanto ada yang mungkin sedikit kurang paham, bisa lewat telepon ya, japri saya di 0858 2 4 kali 5539. Nah, ini kita review total. Untuk masalah dalaman sudah saya sebutkan, untuk masalah spek-speknya juga mungkin sudah cukup paham ya, karena sudah sering saya berikan ulasan. Oke, mungkin demikian dulu. Kalau ada salah kata ya saya minta maaf. Oke, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.